Cuman di Indonesia banyak penyanyi banyak pencipta karyanya bagus-bagus, hidupnya susah. Hasil karya seseorang digunakan tanpa izin seenak udelnya, terus dia nyanyi dibayar ratusan juta bahkan. Tagline-nya harus dibenerin tuh. Oke, berarti izin. Izin dulu baru dinyanyiin. Masalahnya ini nggak izin. Tapi udah dinyanyiin. Dinyanyiin. Ke konser-konser mungkin ya. Dan sampai saat ini masih dinyanyiin. Oh, jagoan. Itulah. Top. Welcome to Keyboards bersama Bang Posan Tobing di sini. Apa kabar? Baik, wah ditanyain langsung. Nggak, karena tadi pas di depan katanya kamu orang Batak ya? Iya, aku Baru Batak, baru mani kakak. Baru mani. Ternyata Bang Posan juga Batak. Batak dong. Iyalah jelas Posan Tobing. Iya, Tobing. Karena beberapa bahkan nggak tahu mungkin itu marga Batak. Itu marga Batak ya. Iya. Tobing itu adalah marga Batak. Iya, marga Batak. Dan aku kan. Tobing nomor 16. Oh, tuh dijelasin Tobing langsung. Lumbanjurjur nomor 16. Oh, ya mantap. Bang Posan ini adalah ex drummer. Siapa tahu belum ada yang mungkin nggak tahu, ex drummernya Kotak. Ya, terus boleh, komposer juga. Ya. Sama seperti bajunya ya. Ini aksi. baju aksi. Jadi penulis lagu juga, produser penulis lagu juga, kan? produser juga. Belakangan ini lagi sering ini jadi promotor musik. Oh. Ya, bikin konser. Oh iya, konser apa aja Bang biasanya? Biasa sekarang gini, aku lagi banyak bikin konser-konser Batak. Oh, pantes. Ya, gitu. Batak Pride ya. Batak Pride. Nah sekarang Bang, kan kita lagi mau ngomongin, ya maksudnya banyak lah ya kita mendengar kisru-kisru tentang royalti, hak cipta di musik. Nah sebenarnya disclaimer dulu, kalau kita kan sebagai orang yang cuman mendengar, kita cukup kaget karena ternyata di balik sebuah musik yang bagus itu ada banyak orang, ada banyak yang harus dibayarkan juga. Banyak terkait. Banyak yang terkait, Yes. benar. Makanya pas mungkin masalahnya muncul, oh ternyata seorang penulis mungkin maksudnya ya membuat lagunya itu ternyata harus dibayar, ada ketentuannya gitu. Nah, hak terkait banyak yang harus dibayar. Benar. Nah, jadi mungkin yang pertama nih Bang untuk memulai diskusi kita ini ya. Kalau yang sekarang ini yang tentang Agnes Mo dan juga Mas Ari Bias itu berarti apa yang membuat ini besar banget jadinya, kisruh banget? Oh, iya. Kebetulan Ari Bias itu juga salah satu dari anggota AKSI, Asosiasi Komposer Seluruh Kenal Indonesia. lah ya berarti ya. Ya, jadi memang ntar ya gue nggak nyaman gue ngomongnya. Aman. Kayak mau ngomong kayak formal banget. Iya. Oke. Jadi karena si Ari Bias ini temen kita nih, dia udah bilang ini ada Agnes Monica ada pelanggaran nih begini gitu. Lalu dari teman-teman menanggapi apa yang dibilang sama Brother Ari Bias, dan Ari Bias itu sudah mencoba berbicara dengan manajernya Agnes Monica, kalau nggak salah katanya abangnya. Lalu karena melakukan pelanggaran itu Ari Bias hanya meminta izin pakai lagunya untuk konser itu senilai 5 juta per lagu, dan itu ada 3 konser yang digunakan kalau nggak salah. Itu ada, jadi sebenarnya cuma 15 juta. Nah, awalnya tapi tidak ditanggapin terlalu dalam gitu, sampai akhirnya Ari Bias menunggu, mungkin ya namanya manusiawi ya, kesal juga kan digituin, apalagi dia sebagai pencipta lagu. Nah, dia ke LMKN. LMKN ini adalah lembaga manajemen kolektif nasional. Jadi gitu ya. Dia datang ke sana, lalu ternyata juga di sana tidak ada pembayaran juga. Oh, belum dibayarkan oleh pihak Agnes berarti ya. Ya, tidak ada pembayaran dari pihaknya mereka lah ya. Lalu pas dicek memang sudah tidak ada pembayaran. Lalu kalau nggak salah saya tetap dipertanyakan tuh ini seperti apa gitu. Sampai akhirnya Ari Bias beserta kuasa hukumnya Dr. Minola Sebayang mensomasi Agnes Monica. Ya, sampai akhirnya ketok palu dinyatakan bersalah dan harus membayar 1,5 miliar untuk 3 pelanggaran konser. Jadi kenapa dia 1,5 M bukan cuma 15 juta itu berarti karena udah ada di undang-undang. Yang ngomong ini negara, yang ngomong ini kan negara kan, yang bicara ini kan undang-undang nih. Artinya gini, itu bukan royalti.
1,5 M itu bukan salah royalti. Tanggap. Banyak yang salah tanggap. Banyak yang salah tanggap. Karena itu bukan royalti. Itu adalah pelanggaran. Seseorang denda pelanggaran. Jadi seseorang menggunakan karya seseorang gitu ya, menggunakan karya seseorang tanpa izin. Nah kebetulan 3 kali pula kawan ini nggak melakukan pelanggaran. Nah 1 pelanggaran di dalam undang-undang itu dia kalau 1 pelanggaran itu senilai didenda, hukuman denda senilai 500 juta rupiah. Jadi itu makanya kenapa jadi angka 1,5 miliar. Jadi itu bukan royalti. Iya. Itu kemarin tuh mungkin ada teman-teman yang benar, makanya ada tanggap. mungkin narasi-narasi kayak wah kok kayak aji mumpung mungkin gitu. Padahal kan itu denda pelanggaran ya sebenarnya. Denda pelanggaran dan sebenarnya kan urusan-urusan antara pencipta lagu ini ya kan, artinya kita sebagai anggota aksi ini kan bukan cuman Agnes Monica sebenarnya yang karena Agnes Monica kita begini enggak. Sebelumnya kan ada Pak Dea Ahmad Dhani juga sudah menyatakan karyanya tidak boleh dibawakan oleh Mas Once ya kan. Lalu aku juga dengan Kotak, lalu ya banyak kan, ada juga Badai, ada juga Terika Ruslan dan masih banyak lagi para pencipta lagu ya karena apa kan pasti ada sebab akibat ya kan. Ya akibatnya ya kita tidak mendapatkan apa-apa, nggak mendapatkan yang setara, yang sesuai. Jadi ini harus ada yang dibenahin, intinya gitu sih sebenarnya. Tapi berarti pengennya apa Bang? Maksudnya pengennya komposer ini janganlah penyanyinya aja yang sejahtera, kita juga dong, itukah yang goalsnya? Gini, antara penyanyi dan pengarang lagu itu tuh bertetangga deh. Iya dong, iya kan? Harusnya itu confirm. Sejalan. Harusnya bertetangga yang baik, sejalan, selaras, sehati ya gitu. Jadi yang terjadi sekarang malah berkesan kayak pengarang lagu itu seperti kok kayak preman gitu. Padahal enggak. Kami pengarang lagu ini, pencipta lagu ini yang bergabung di aksi hanya ingin memperjuangkan hak kami kok. Enggak lebih dari itu. Memperjuangkan hak ya. Memperjuangkan hak. Kenapa para penyanyi kok yang seperti membela AM ya kan? Aku rasa patut diduga banyak yang tidak mengerti sebabnya, ya kan? Akibatnya seperti itu gitu. Ya karena memang AM itu melakukan pelanggaran, menyanyikan karyanya AB ya Ari Bias, menyanyikan karyanya AB tanpa izin dari AB. Jadi itu tuh dilarang sama undang-undang, itu tuh nggak boleh. Oke. Itu tuh nggak boleh. Tetapi kegoreng katanya berkesan ya patut diduga berkesan kena royalti 1,5 M. Enggak, itu salah. Itu salah. Jadi ini harus diluruskan. Bukan seperti itu nyatanya. Ya. Tapi emang berarti maksudnya yang diperjuangkan itu apa aja sih Bang sebenarnya? Kenapa kalau izin, ini ngomongin izin deh kita salah satu ya, karena kayaknya banyak ya. Apakah semua musisi yang mau menyanyikan lagunya itu memang harus ada izinnya? Itu diatur berarti ya? Iyalah. Tapi berarti secara langsung kah? Misalnya ya sebuah band lah, terus udah gitu misalnya abang bikin ngasih lagu ke sebuah band, dia mau main di festival musik, harus izin ke abang sebelum naik? Ada 2 hak yang didapatkan oleh pengarang lagu sepatutnya ya. Yang paling mendasar, yang paling pertama itu adalah hak moral deh. Hak moral ketika kita ingin menyanyikan karya seseorang, ada 2 tuh. Misalkan kayak karya ini adalah karangan dari si A gitu. Atau kalau dia memang kan ada aja tuh acara kan mungkin kalau disebutin kayak waktu mungkin durasi. Ditulis. Kreditnya lah ya. Kreditnya ditulis kredit, ini ada karyanya siapa gitu. Itu namanya itu hak pertama tuh, hak moral. Karena cipta lagu itu kan intelektual itu. Kekayaan intelektual seseorang. Jadi wajar kita memberikan hak moral kepada pengarang lagu tersebut. Itu pertama. Baru kedua hak ekonomi. Nah, dua-duanya itu harus digenapi oleh pemakai lagu. Ya. Gitu. Dua-duanya itu harus digenapi. Hak moral dan hak ekonomi. Nah, kalau ngomongin hak ekonominya, Bang, berarti dia tuh
berdasarkan kontrak aja kah? Atau maksudnya ada seorang penulis, ada seorang musisinya. Nah ini tuh berapa yang dikasih ke sini, berapa lama lagunya bisa dipakai, itu tuh diatur di? Tergantung. Ini tuh tergantung deh. Kamu lagi bertanya ini untuk urusan performing right kah atau untuk recording? Ada banyak juga kalau jenisnya. Kalau rekaman beda lagi. Kalau rekaman misalkan ya ada satu lagu, ya lagu ini mau kamu rekam. Kamu harus izin kepada pencipta lagu atau kepada publishing. Publishing itu orang yang badan yang ditunjuk oleh pencipta lagu untuk karyanya dititip di sana gitu. Gitu ya. Jadi kalau kamu mau rekaman, kamu tetap harus izin tuh. Misalkan gini, kamu harus bayar tuh synchronize right-nya. Synchronize. Jadi lagu itu boleh kamu gunakan untuk berapa kali pakai nih, misalkan sekali rekam, ya udah kamu ada tuh royaltinya di sana, synchronize-nya ada di sana. Itu kalau untuk rekaman namanya ya. Oke. Tapi berarti sekaligus berapa besar uang yang dikasih pun ada di situ sebenarnya, diatur. Dituangkan di dalam kontraknya. Karena kan lagu itu kan karya ya. Iya benar. Karya tidak bisa kita nilai dengan uang setahu saya. Iya. Ya. Kayak kamu ngelihat karya gitu, pasti kan penilaian kita beda nih. Iya. Mungkin lu bilang, ih lucu ya gitu. Bagus nih. Ntar mungkin gua ngeliat, oke juga, tapi bagusan yang sana deh. Akan bisa aja. Jadi kalau karya itu tidak bisa dinilai dengan uang. Jadi harganya pun untuk synchronize right tadi itu beda-beda. Berarti bisa nego-nego gitu ya Bang? Bisa nego. Aku bahkan gitu pernah ya? Kejadian kayak gini. Ada orang mau menggunakan karyaku. Aku kasih dia synchronize, nggak bayar, bisa juga. Oh bisa kayak gitu? Bisa juga, karena aku pengen tolong dia gitu. Dia pengen pengen menggunakan lagu itu, tapi secara ekonomi dia kayaknya belum bisa gitu. Ya udah. Itu bisa ya. Tapi apakah hanya musisi besar Bang? Karena kan kalau sekarang kan kita lihat kasusnya ya karena musisi besar, karena mungkin mereka panggungnya pun lebih besar ya. Kalau yang musisi-musisi kecil baru mulai itu, apakah dikenakan royalti juga? Itu kan peraturan. Berlaku sama semua seharusnya. Iya, synchronize itu berlaku kayak gini. Kayak kamu deh, kamu punya lagu. Terus tiba-tiba nggak pakai izin lagunya, terus gue rekam gitu. Terus udah ada jadi Spotify, udah ada di mana gitu. Sosial media mungkin. Terus kira-kira ya itu namanya pencurian hak cipta. Jadi jangan berpikir karena besar atau karena kecil. Yang kita inginkan itu karena tertib. Biar tertib ya. Yes. Tapi kalau misalnya kasusnya kayak ini Bang, apa namanya? Tapi ini TV sih ya. Aku bayang pencarian bakat, yang penyanyi-penyanyi kan dia nyanyiin lagu orang. Itu berarti itu pasti sudah izin. Oh, udah izin dan udah dibayarkan royaltinya berarti. Masalah dibayarkan gue nggak tahu. Tapi maksudnya ada izin, kewajiban untuk membayarkan itu ya. Seharusnya mereka sudah izin. Kalau enggak itu terlalu nekat sih. Iya, bener terlalu makanya. Nekat, ya. Jadi berarti seorang komposer, seorang penulis lagu itu harusnya dapat duit dari setiap lagu yang dinyanyikan. Cuman di Indonesia, ini apa namanya tuh ya? Ini clickbait nih. Cuman di Indonesia banyak penyanyi, banyak pencipta karyanya bagus-bagus, hidupnya susah. Kasian kan kita? Padahal pencipta lagu, pengarang lagu itu adalah satu anugerah dari Tuhan. Nggak semua orang bisa loh, Dek. Bakat ya talent. Banyak konglomerat di luar sana tapi dia nggak bisa ngarang lagu tuh. Ya kan? Bukan karena bukan karena uang berarti kan? Iya. Cuman di Indonesia pengarang lagu itu banyak yang hidupnya kurang sejahtera. Padahal misalkan ya, lagunya terkenal gitu. Banyak yang datang ke aksi tuh bermacam-macam problematik. Lagunya terkenal. Tidak mendiskreditkan pekerjaan ya, tapi pekerjaannya kurang beruntung gitu. Lagunya sangat terkenal, tetapi hidupnya di bawah pas-pasan. Nyangka nggak? Bahkan ada satu lagu ya, itu lagunya sangat terkenal di semua event, pasti lagu itu digunakan. Terus penciptanya meninggal. Bahkan keluarganya untuk membuat makam yang layak aja nggak mampu. Sedih banget. Itu kebayang nggak? Ya. Jadi jangan berpikir Ahmad Dhani, Terika Ruslan, Piyu Padi, Ari Bias, Posan Tobing, siapa lagi ya, Badai, dan semua orang di aksi yang pengurus itu. Kalau kita mah udah bisa dibilang gue bisa makan kali, gue bisa apa? Ya bukan berarti kemampuan kan macam-macam ya. Benar. Cuman
ini nih di belakang kita nih banyak pencipta lagu yang lain yang memang harus kita perjuangkan. Right. Ini kebayang gak sekelas Ahmad Dhani gitu? Emang banyak ada aja sih netizen tuh. BU lu katanya. Sekeras Ahmad Dhani, BU lu cebok dulu yang benar. Lu ada-ada aja. Netizen nih aneh-aneh aja gitu. Ya. Netizen nih aneh-aneh aja gitu. Pasti bilangnya tuh, wah lu butuh duit. Bener-bener sih Bang, banyak narasi kayak gitu. Lihat dulu biografinya Ahmad Dhani itu seperti apa, biografinya kita seperti apa. Apa yang mungkin cuman gara-gara uang? Enggak. Ini nih ada hubungannya dengan masa depan karya kita ini. Ada hubungannya dengan kita ini kan nanti kan suatu saat kan pasti nanti juga udah nggak ada dipanggil Tuhan kan. Bagaimana dengan karya kita yang kita tinggalkan? Apakah nanti anak-anak kita semuanya akan bisa merasakan hikmatnya dari karya-karya kita ini? Ke depan bro. Yang kita pikirin tuh ke depan. Future. Jadi bukan BU. Salah. More than just money ya berarti. Bukan. Ya. Ada orang-orang yang mungkin ditolong juga. Banyak hal. Kebayang aja. Kan gak mungkin seorang Ahmad Dhani BU gitu kan gak mungkin. Iya kan? Itu gak mungkin gitu. Bahkan banyak juga kok aku pernah berurusan dengan Ahmad Dhani. Pak De, boleh nggak lagunya gue gunain buat gini-gini? Boleh, pakai aja. Tapi nanti kalau udah ada rezekinya bagi-bagi ya. Udah gitu aja, santai kok. Jadi yang pasti harus izinnya itu yang sebenarnya Izin yang penting. Tapi kalau bisa tertulis. Iya. Aku lagi mikir kayak kalau memang komposer dan penyanyinya itu sebenarnya hubungannya baik, itu sesimpel angkat telepon, gue pakai lagu lu ya gitu ya sebenarnya ya. Gak usah kisru kayak gini seharusnya. Gak usah. Lu gak usah kayak kotak band tuh gak usah. Gue udah berisik teriak, diam aja gitu. Bikin keki kan. Nah kalau itu gimana Bang? Ya masa gini banyak ada pepatah mengatakan diam itu adalah emas. Tapi ternyata begitu kita datangin lapangan, kita lihat ternyata diam itu adalah bego juga ada, gitu. Jadi bukan diam itu adalah emas juga gitu. Jadi macem. Jadi diam ini bisa karena emang dia nggak ngerti, atau dia takut, atau dia apa gitu. Padahal sesimpel itu sebenarnya. Misalkan lu bikin satu pelanggaran, ya udah saling memaafkan kan enak. Iya ya bisa aja. Selesai. Sebenarnya. Tuhan kan mengajarkan saling memaafkan ya selesai. Nah, tapi kalau diam ini kan kita jadi keki. Ini apa gimana sih maksudnya? Ini orang bingung gitu. Ya kalau meresponnya ya kalau diam ya. Tapi kalau yang pasti maksudnya Abang dan juga kasus Kotak itu kan berarti Abang menciptakan beberapa lagu untuk Kotak. Ya. Tapi setelah keluar dari Kotak berarti jangan nyanyiin lagu gue lagi gitu ya. Berarti. Gini, ada lagu yang saya ciptakan sendiri. Iya. Karena itu dulu band kan, kita kan ngeband. Ada lagu yang kita ciptakan bersama. Oke. Ya. Boleh dinyanyiin asal izin kepada saya. Oh iya. Gitu. Ya. Artinya bukan tidak boleh, harus tagline-nya harus dibenerin tuh. Oke, berarti izin. Izin dulu baru dinyanyiin. Masalahnya ini nggak izin. Tapi udah dinyanyiin. Ke konser-konser mungkin ya. Dan sampai saat ini masih dinyanyiin. Oh jagoan. Itulah. Itulah kenapa maksudnya Abang semarah itu. Iya. Oh. Lalu datang ke, maksudnya kalau kayak gini, maksudnya seorang komposer misalnya ya komposer lagunya dilanggar, berarti dia datangnya ke kemana? Kalau lagunya misalnya lagunya dipakai tanpa izin, terus dia kesel kan? Ya kita pasti otomatis temuin dulu, suratin dulu. Yang ngomong bagus lah, kan? Ngomong dulu yang bagus. Semua udah selesai, omongannya juga tidak digubris, ya barulah kita. Nah kalau kayak Abang ajuinnya ke kemarin ngajuin ke pengadilan. Ke pengadilan langsung ya? Ke pengadilan langsung. Artinya terakhir itu sudah ditangani oleh kuasa hukum saya, Dr. Minola Sebayang. Tapi berarti nggak akan kita mau update kasusnya berarti tidak ada? Nggak ada. Sedang berjalan saat ini. Cuman maksudnya ada bagusnya Dr. Minola Sebayang aja yang menjawab karena kan saya sudah serahkan. Benar. Jadi buat apa saya serahkan ke beliau tapi saya menjawab sendiri gitu. Abang tuh tahu mereka bawain itu ada atau enggak dari mana? Maksudnya berarti kalau misalnya mereka cuman konser kecil-kecilan yang enggak ada publikasinya bisa aja dong? Bisa. Bisa terjadi. Tapi kan jangan lupa ini kan udah dunia digital ya. Iya. Kita podcast cuman begini aja ini ngerekam-rekam tuh sebelah sana aja. Sesimpel itu sekarang tuh udah digital. Iya. Jadi pasti ketahuan ya. Iya ketahuan. Nggak mungkin lari kemana-mana. Sekarang tuh udah eranya yang bayar tiket satu, yang nonton dua. Nih ini satu gitu. Iya nggak sih? Handphone satu ini satu. Betul. Jadi udah nggak bisa dibohongin hal-hal kayak gitu. Iya ini nggak bisa. Ini
Dan buat apa bohong? Ya, padahal tinggal izin. Ya kan? Ya bisa jadi, patut diduga ya. Nggak mau bayar, bisa jadi. Maksudnya lu tinggal izin selesai. Iya kan? Iya sih juga sih. Tapi kalau ke radio, diputar di radio, apakah masih termasuk itu? Beda lagi tuh. Oh itu beda lagi. Beda lagi ininya apa ya? Saya bilang itu bukan performing right yang seperti itu bukan live performing right. Bukan, itu bukan live performing. Ya bukan. Kalau radio itu sudah diurus sama LMK segala, itu udah diurus, jadi seperti itu nggak inilah nggak masuk ke kasus inilah ya. Berarti bukan. Yang dipermasalahkan itu adalah live performing right. Ada standar gede enggaknya nggak, atau berapa orang yang datang? Kalau konser kan udah pasti festival. Kalau dia cuman kerumunan orang biasa, gini, kayak tiba-tiba sebenarnya gini, gitu, logikanya gini, ketika lu manggung dibayar, berarti kan lu mendapatkan hak ekonomi. Iya. Nah, ketika lu udah mendapatkan hak ekonomi, itu kan harus ada yang di-share. Share-nya ke komposer. Iyalah, ke komposer. Gitu ya. Ya, tetapi kita juga nggak gitu-gitu amat kok. Artinya, misalkan pemain kafe gitu dia nyanyi. Iya, kan gitu. Ya nggak harus, lu bayar ya, nggak gitu juga, nggak kayak gitu juga gitu. Ya kan, secara kan kalau manggung di kafe itu, setahu saya ya, koreksi kalau salah teman-teman. Setahu saya LMK itu sudah mendatangi kafenya. Oh gitu. Harusnya kalau LMK-nya kerja, udah mendatangi kafenya untuk lu kan bangkunya sekian nih, misalkan ya. Ini ruangan lu sekian, harusnya kan yang datang begini. Oke ya, bayarnya nggak tahu bayarnya entah per bulan, entah per tahun. Jadi bukan dihitung per lagu. Oh kayak gitu ya. Setahu saya. Tapi iya. Koreksi saya kalau salah. Kalau misalnya yang nyanyiin itu bukan penyanyi, tapi dinyanyiin di depan umum. Misalnya ini ya, kalau kasusnya misalnya ada festival, ada MC-nya. MC-nya yang nyanyiin lagu Abang gitu. Itu harus izin nggak sebenarnya dia? Nyanyiin satu lagu lah gitu. Kalau lagi ini ya, sebenarnya kalau MC-nya tahu peraturan sih dia tidak akan melakukan itu. Nggak akan nyanyi berarti ya? Ya dia nggak akan melakukan itu. Oh gitu ya? Iyalah. Karena kan kadang kita makanya nggak banyak yang aware kan. Iya, tapi kan ini kan kehidupan ini kan berkembang terus ya. Ya lama-lama kan dia akan ngerti kok. Oh iya sih, harusnya dengan kasus ini orang jadi mungkin lebih berhati-hati ya. Lebih berhati-hati lagi tentunya. Misalkan gini, ada kondisi kayak gini, kita lagi manggung. Di request gitu. Iya benar, bisa di request. Bisa dong, ada kejadian kayak gitu kan. Iya. Kalau saya yang manggung, gak mau. Itu udah sering kejadian ya kita ya. Kalau saya yang manggung, itu saya nggak akan mau menjalankan requestan penonton karena tidak ada di songlist. Karena songlist saya semua sudah terdaftar dan sudah saya izin. Saya bayar. Gitu. Mungkin gak latihan juga ya, enak aja. Bisa aja kan ambil refnya apanya, bisa aja. Cuman kalau aku nggak akan kulakukan. Nggak akan ya, tapi ya. Karena aku menghargai penciptanya. Awareness juga sih untuk kita yang nonton untuk nggak request jadinya kalau sekarang ya. Oh sepelik, ya agak pelik sih kalau sekarang ya. Makanya ada namanya repertoar. Itu apa? Makanya ada namanya songlist. Kalau mereka yang mau untuk ada tengahnya. Ya udah lu nyanyiin sesuai dengan songlist karena itu yang sudah terdaftar gitu loh. Lebih dari itu, buat gue sih itu nekat sih lu nyanyiin karena itu nggak izin kan, ya. Tapi ada juga term of condition, ada juga akhirnya dia nyanyiin. Setelah itu karena dia punya kesadaran, dia hubungi berikutnya. Kemarin gue nyanyi gini-gini. Itu gitu. Yang baik lah ya berarti itu ya. Tapi kan langka ya orang gitu. Kalau dinyanyiin cuma 15 detik nggak bisa juga. Bisa review aja bang gitu misalnya lagi lagu ini. Intinya di acara itu sudah berbayar. Iya. Terus lu maksain banget untuk bawain lagi, ya itu tidak ada di dalam songlist gitu. Iya sih, ngerti. Ya itu tidak ada di dalam songlist. Jadi jangan senekat itu melakukan aksi-aksi yang tidak ada di dalam songlist tadi. Cilaka 12 nanti. Ya kan? Karena seperti gini aja, sederhana kok. Dek. Misalkan gini. Mobil kamu. Oke, mobilmu nih jelas di dalam BPKB itu mobilnya itu atas namamu gitu. Titik-titik Manik gitu. Gue lupa lagi namanya siapa tadi. Sandra Manik ya. Lupa dong, ngobrol panjang lupa. Sandra Manik gitu. Iya. Kan? Di dalam BPKB juga, di dalam STNK-nya.
jelas tuh mobil lo tuh, punya lo, gue nggak izin, mentang-mentang kenal atau mentang-mentang apa, gue pakai aja gitu. Lu kesel gak? Iya kan? Kesel sih. Nah ya udah, sesederhana itu baru barang yang semua juga punya gitu. Ini nih kekayaan intelektual yang lu permainkan kayak gitu, itu kan kacau sekali. Itu karya cipta seseorang, hasil karya seseorang, digunakan tanpa izin seenak udelnya, terus dia nyanyi dibayar ratusan juta bahkan, udah aja gitu, nggak ada kabar, nggak ada apa. Bener. Ya kan, kayak kasus saya aja. Aku datang ke LMK, aku datang ke LMKN. Untuk laporan kasus ini? Nanya. Nanya malah. Dia tuh nekat kayak gitu nyanyi tanpa izin sama gue, berbayar gak sih? Pada waktu itu ya? Iya. Enggak ada. Misalkan dari berapa konser gitu, terus ada yang dibayar 1. Mungkin karena corporate ya. Yang bayar mungkin corporate-nya atau apa gitu. Nah itu juga jadi ini tuh Bang, jadi pertanyaan. Maksudnya kalau kayak gitu tuh emang penyanyinya langsung yang nge-transfer gitu lah ya bahasanya, atau bukannya corporate-nya kalau dia lagi sama corporate ya? Gini, di dalam undang-undang itu kan ada tulisannya tuh. Cuman koreksi kalau aku salah ya. Maksudnya ada isinya di undang-undang itu pemakai lagu lah intinya gitu. Jadi pemakai berarti yang bawain lagu. Pemakai maksudnya yang menggunakan lagu itu, ya kan? Nah itu dia orangnya. Pemakai yang menggunakan, oke. Jadi nggak ada ditulis di undang-undang IO harus bayar. Oh, jadi ada. Bisa jadi gendangnya 2, antara penyanyi dan juga IO-nya Lu harus ngerasa aja kalau lu yang nyanyi. Iya. Terus lu juga nggak bikin nggak bikin di ridersmu itu kau nggak bikin. Gue mau nyanyi lagu ini dipastikan sudah dibayar semuanya. Harusnya kan itu ada aware dari si artis. Dari artisnya harusnya memastikan lu udah kelarin belum nih. Atau begitu juga sebaliknya. IO udah tunggu ya, nanti ini urusannya ke gua aja langsung. Kan bisa. Gitu. Ini kan tulisannya pemakai lagu soalnya. Iya, dua-duanya kena jadinya harusnya. Ya nggak ada ditulis di dalam undang-undang itu. Cuman promotor harus bayar dulu atau IO harus bayar dulu, itu nggak ada. Gitu ya. Tulisan undang-undangnya di sini nih, lalu cari ya. Ntar dicantumin. Nanti gue kasih. Karena gue bukan ahli. Iya. Gue cuman menelaah aja, dan ya seperti itulah yang kami teriakin dari aksi. Iya. Artinya seperti itu. Gitu. Tapi sejauh ini Bang, dari pemerintah atau dari LMNK-nya sendiri, LMKN sendiri, responnya gimana dengan hal ini ya? Maksudnya kan karena ini berulang kan, repeating terus kasusnya. Katakan terkait kasus Aribias, AB dan AM. LMKN-nya mendukung tuh. AM-nya yang didukung. Aribias. AB-nya yang didukung. Bahkan dikasih surat. Ya ini memang benar nggak bayar. Terus Aribias bilang, nah ini gue mau lanjutin ya gitu. Oke, malah dikasih surat. Ditunjuk kepada Aribias, bilang, saya udah punya pengacara, nama pengacara saya adalah Dr. Minola Sebayang. Oke, nggak apa-apa, silakan. Kami bantu, mungkin berdasarkan data dan lain-lain. Jadi LMKN-nya pun mendukung bahwa itu memang salah, tidak laporan dulu, tidak izin dulu. Iya. Gitu. Kalau dari pemerintah in general Bang, maksudnya kan ini kan masalah, ini masalah yang terus-terusan berlangsung gitu. Ada apa, maksudnya ada advokasi dari Abang dan aksi dari teman-teman aksi nggak sih sebenarnya ke pemerintah sendiri? Penasaran. Udah, kami sudah jauh-jauh hari sebelumnya, bahkan belum ada mencuat kasus AM ini. Kami tuh udah safari, udah bergerak ya, udah kemana-mana, udah ke Kemenkumham, udah menghadap ke menteri ini, ke itu, minta arahan begini begitu, sudah kami lakukan. Hasilnya apa? Hasilnya nanti kita lihat hasilnya. Jadi masih karena dalam peninjauan kayak bukan hak saya gitu membilang ini, karena yang saya tahu aksi terus bergerak untuk mengawasi apa yang sedang dibicarakan di hasil itu gitu. Ya, peninjauan ya. Tapi yang dibawa ke sana itu paling utamanya apa? Hak itu tadi, supaya kami para pencipta lagu atau aksi ingin ada kejelasan. Aksi ingin ada keadilan untuk para pencipta lagu agar mendapatkan haknya.
biar nggak terjadi tuh hasil kasus-kasus kayak gitu lagi. Contoh mungkin ini Om Deddy Dores. Siapa yang nggak tahu karyanya beliau? Sampai Om Deddy Dores itu disebut hitsmaker. Ya dong, mengakui kok semuanya. Apa yang dia bikin dengan Nika Ardila meledak. Apa yang dibikin dengan ini meledak. Oke? Sampai di ujung akhir hidupnya, beliau meninggal. Terus pada waktu itu tuh, ini sempat viral kok. Pada waktu itu istrinya Om Deddy Dores itu sakit. Gitu. Sampai anaknya tuh jual gitarnya Om Deddy Dores untuk biaya berobat istrinya atau ibunya anak ini. Itu Deddy Dores loh. Yang lagunya tuh ada di karaoke. Nggak mungkin orang nggak bawain lagu-lagunya dia gitu. Itu gimana gitu? Jadi itulah yang lagi diperjuangkan ya sebenarnya supaya ya akhirnya kami jadi berkaca. Buset, gimana gue nanti ya kalau ini gak diperjuangin gitu. Iya gak sih? Mungkin gue pecahan botol doang kali gitu. Yang lagu hitsnya cuma beberapa gitu. Nah ini yang harus kita perjuangin. Sebenarnya bukan saat ini hasilnya buat kami. Ya puji Tuhan kami masih hidup kok. Masih bisa. Masih oke lah gitu. Tapi kan di luar sana kan banyak yang belum beruntung. Betul sih. Ya. Terus nanti kalau seketika kita udah gak ada, udah dipanggil Tuhan, ini karya bagaimana nih? Yang jagain gimana? Ahli waris gue aman gak nih? Anak-anak gue aman gak nih nanti? Ya kan? Terus anak gue nanti tahu gak kalau ternyata lagu pelan-pelan saja, selalu cinta, masih cinta, band kotak itu bapaknya itu bikin gitu. Ini kan harus dibenerin. Itu kan bagian dari sejarah. Itu kan pride buat gue biar anak gue bangga. Bener. Ke depan. Ada yang dia ceritain ke anaknya lagi, ke cucu gitu kan. Ya itu legend sih. Kayak gitu sebenarnya. Jadi bukan melulu tentang uang aja. Enggak. Tapi kalau kayak yang royalti kayak abang ini, maksudnya kan karena kita ngomongin ke bawa-bawa ke anak-anak lagi ya. Berarti sepanjang misalnya pun nanti udah nggak ada, royalti bisa tetap jalan selama lagu itu tetap berputar ya. Iya. Bisa tetap play. Iyalah. Nggak ada, maksudnya nggak ada periodenya. Ya iya. Kontrak cuma sampai 10 tahun gitu, nggak gitu ya? Sampai berarti, lo metong udah aja gitu, nggak ada cerita, nggak ada cerita. Di luar negeri sana, di luar negeri sana, Paul McCartney masih tercatat penerima royalti terbanyak masih. Iya. Paul McCartney dari The Beatles, bahkan personil The Beatlesnya juga udah nggak ada. Tapi kan misalkan Yoko Ono ya dapat juga dari The Beatles, ya segala-gala macamnya. Maksudnya Yoko Ono tuh istrinya siapa namanya? Ayo. John Lennon. Ya. John Lennon ya gitu. Maksudnya bukan John ini ya. Ya gitu. Jadi itu harus dipikirin. Nah, tapi jujur dengan adanya permasalahan atau polemik tentang UU HC ini, ya. Di sisi lain, kalau aku pribadi aku senang. Karena apa? Karena berarti sebentar lagi ya musisi Indonesia, pencipta lagu Indonesia, industri musik Indonesia akan satu step lebih naik. Harusnya. Udah makin melek nih sekarang gitu. Iya sih. Mungkin sebentar lagi akan lebih banyak orang cita-citanya ya jadi musisi. Oh gue jadi pengarang lagu, jadi ini itu akan lebih banyak mungkin. Gitu. Karena apa? Ya dia tahu di situ a lot of money. Iya benar sih. Mungkin jadi banyak anak-anak muda yang juga nggak usah takut untuk jadi komposer gitu. Ada aja duitnya. Jadi jangan sampai kan ada lah ya oknum-oknum gitu kayak label atau apa gitu terus yang keren dong karya-karyanya. Gimana mau keren orang perutnya aja lapar lo suruh keren-keren gitu. Itu nanti udah gak akan terjadi lagi tuh. Karena secara royalti semua sudah clear. Benar sih. Tapi setuju. Tapi kalau yang si label bang, apakah maksudnya si royalti ini kalau misalnya artisnya di bawah naungan label, yang bayar label berarti? Gimana? Kalau misalnya artis di bawah kan pasti ada label yang menaungi gitu kan. Untuk si royalti yang bayar siapa dong? Gini. Label atau perusahaan rekaman, misalkan dia mengontrak satu artis. Dia mengkontrak satu artis. Dia sign. Berarti master itu biasanya yang udah master itu adalah miliknya label. Tahu nggak master tuh maksudnya audionya, audio lagu yang direkam itu. Iya. Adanya itu milik label. Nah, tergantung perjanjian mereka berdua bagaimana sharingnya.
ngerti, itu mechanical, untuk terkait mechanical ya. Mereka sharing deh tuh. Iya, soalnya kan tapi untuk terkait live performing, itu label itu gak ada urusannya. Itu urusannya pencipta lagu, pengarang lagunya. Betul, ngerti sekarang. Label tuh urusannya dengan hasil masteringnya. Hasil masternya dijual, mungkin dibuat di platform digital segala. Itu kan ada income tuh. Nah, income itulah yang dibagi ke si artis. Baginya berapa? Gue nggak bisa bilang karena kan masing-masing kontrak pasti beda-beda. Iya, tergantung kesepakatan aja kan kalau itu ya sebenarnya ya. Berarti nggak ada standarnya. Nggak ada standar. Lagu 3 menit harganya segini, nggak ada gitu ya sebenarnya. Itu kembali lagi tadi, karya itu nggak bisa dinilai. Nggak bisa. Patokannya pakai uang kayak gitu, nggak bisa. Tergantung. Tapi royalti itu apa aja yang bisa di royalti itu? Maksudnya apakah cuma lagu? Kalau puisi bisa? Bisa. Ketawa tuh kan. Bisa. Sekarang kan bahkan kan banyak kan ceramah. Ceramah juga puisi, bisa itu kan kita bisa daftarkan audionya di digital. Oh, jadi hak. Ya kayak podcast kita ini ya lu bisa daftarkan di digital. Bisa ya, iya. sebenarnya. Nah, setelah itu kan nanti ada roll up-nya kan. Itu kan income. Iya. One last question Bang, berarti dengan segala kisru ini harapannya apa? Harapanku semoga para musisi di Indonesia, mau itu penyanyi, mau itu pengarang lagu, mau itu produser, semua tetap berdamai yang seru. Hidup bertetangga yang bagus, hidup berdampingan yang keren, dengan porsi dan haknya masing-masing. Dan yang paling penting lagi, dengan adanya kasus ini, saya pribadi sangat senang karena aku yakin setelah kasus ini atau polemik ini selesai, aku yakin banget industri musik Indonesia semakin keren. Level up ya. Level up. Amin. Ya, amin. Itu harapannya. Amin ya, kita doakan juga supaya cepat juga lah kelarnya. Sejahtera, dua-duanya sejahtera ya, baik komposer, penulis lagu maupun artisnya. Betul. Terima kasih Bang Bosan sudah sharing. Terima kasih. Semoga tadi juga ada project-projectannya ke depan. Betul. Semoga lancar-lancar. Semoga diberkati lah semua yang dikerjakannya. Amin. Terima kasih juga teman-teman sudah nonton. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dah.